Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dengan NIM 12407052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi dalam area fungsional perusahaan. Memahami bagaimana teknologi informasi mendukung setiap fungsi bisnis dari keuangan hingga produksi untuk menciptakan perusahaan yang lebih cerdas dan kompetitif. Pengenalan sistem informasi dan perannya. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi teknologi, proses, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Adapun perannya, pengambilan keputusan, menyediakan data akurat dan tepat waktu bagi manajemen. Yang kedua, efisiensi operasional, mengotomatisasi proses berulang yang mengurangi kesalahan manual. Yang ketiga, koordinasi antar fungsi, menghubungkan setiap divisi dalam satu ekosistem informasi. SI keuangan, mengelola sumber daya dan laporan. Sistem informasi keuangan memungkinkan perusahaan memantau arus kas, mengolah anggaran, dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan real time. Adapun beberapa poin. Yang pertama, manajemen anggaran, perencanaan, dan pengendalian pengeluaran perusahaan secara terstruktur. Yang kedua, audit dan kepatuhan, memastikan transaksi sesuai regulasi dan standar akuntansi berlaku. Yang ketiga, laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang otomatis dan akurat. Yang keempat, proyeksi dan analitik, prediksi kinerja keuangan berbasis data historis dan tren pasar. SI sumber daya manusia, SISDM, mengintegrasikan seluruh siklus hidup karyawan dari rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja dan pengembangan karir dalam satu platform terpadu. Rekrutmen dan seleksi, otomatisasi lowongan, screening dan penjadwalan wawancara, penggajian dan absensi, perhitungan gaji, tunjangan, dan kehadiran karyawan secara akurat. Yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan, manajemen program pelatihan dan penilaian kompetensi karyawan. Sistem informasi pemasaran, memahami pelanggan dan pasar. Sistem informasi pemasaran membantu perusahaan menganalisis perilaku pelanggan, memantau tren pasar, dan merancang strategi kampanye yang tepat sasaran berbasis data. Adapun di sini yaitu CRM, pengolahan hubungan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah analitik pasar, segmentasi dan pemahaman mendalam tentang target pasar. Yang terakhir adalah kampanye digital, otomatisasi dan pengukuran efektivitas iklan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ihsan Raihana. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang dijelaskan oleh teman saya itu Raihan. Di sini ada studi kasus keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama ada Walmart atau keberhasilan, yaitu mengintegrasikan sistem informasi rantai pasokan secara global, memungkinkan pemantauan inventory real time di ribuan toko dan penghematan biaya operasional miliaran dolar. Terus ada Foxmeyer drop atau kegagalan, implementasi ERP yang buruk dan kurangnya manajemen perubahan menyebabkan kebangkrutan perusahaan farmasi senilai 5 miliar ini pada tahun 1996. Dan yang terakhir ada Toyota atau keberhasilan, sistem informasi produksi berbasis lean manufacturing membantu Toyota mencapai efisiensi
dan kualitas kelas dunia melalui sistem informasi yang mendukung filosofi Kaizen. Selanjutnya ada sistem produksi atau operasi. Yang pertama ada perencanaan produksi, yaitu penjadwalan kapasitas, material, dan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua ada kendali kualitas, yaitu pemantauan standar produk secara real time di setiap tahap. Dan yang ketiga ada manajemen inventory, pengelolaan stok bahan baku dan barang jadi secara efisien. Dan yang terakhir ada manajemen rantai pasokan, yaitu koordinasi pemasok, distributor, dan mitra logistik secara terintegrasi. Selanjutnya ada integrasi sistem informasi antar area fungsional. Mengapa integrasi penting? Nah, tanpa integrasi itu, setiap departemen beroperasi dalam silo informasi yang terisolasi, menyebabkan duplikasi data, kesalahan keputusan, dan efisiensi operasional. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah solusi integrasi terpopuler yang menghubungkan semua fungsi bisnis dalam satu platform terpadu. Dengan integrasi penuh, data mengalir secara mulus antar keuangan, SDM, pemasaran, dan produksi, memungkinkan visibilitas menyeluruh bagi manajemen. Selanjutnya itu ada tantangan dan peluang dalam implementasi sistem informasi. Tantangan utamanya di sini ada 3. Yang pertama, resistensi pengguna. Karyawan sering menolak perubahan sistem yang sudah terbiasa. Kedua, biaya implementasi. Investasi awal yang besar untuk lisensi, infrastruktur, dan pelatihan. Dan yang 3 ada keamanan data. Risiko kebocoran dan serangan cyber yang semakin kompleks. Di sini peluang strategisnya juga ada 3. Yang pertama ada cloud computing, fleksibilitas dan skalabilitas tanpa infrastruktur besar. Yang kedua ada AI dan big data, analitik prediktif untuk keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga ada otomatisasi proses, yaitu RPA mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dan arah masa depan. Poin kuncinya ada 3. Sistem informasi itu adalah fondasi bisnis modern. Setiap area fungsional membutuhkan sistem informasi yang kuat untuk bersaing. Terus, integrasi menciptakan keunggulan. Sinergi antar sistem menghasilkan efisiensi dan wawasan yang lebih baik. Dan yang terakhir, masa depan AI dan otomatisasi. Kecerdasan buatan seperti AI mentransformasi cara sistem informasi beroperasi. Adopsi AI generatif, komputasi awan, hibrida, dan analitik real-time akan menjadi standar baru sistem informasi perusahaan dalam dekade mendatang. Mungkin sekian yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.